Sebelumnya, perkenalkan lagi, saya Jawad Iya. atau Mas Jawad bisa Mhm. dipanggil. Mhm. Saya Mhm. dari Bina Nusantara, Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Sekarang saat ini semester akhir di Sastra Inggris, jurusan Sastra Inggris Universitas Binus. Jadi saya mahasiswanya Mhm. Mbak Udiana yang termasuknya ikut bantu di penelitian ini dan nantinya akan mewawancarai Mhm. Pak Basuki untuk di kesempatan kali ini. Oke, jadi uh, mhm. Untuk pertama awalan kita balik lagi ke bahasan yang tadi ya Pak ya. Jadi Iya. mungkin Pak Basuki bisa memperkenalkan diri dulu, umur berapa, asalnya dari mana, kemudian sekarang apa ininya kegiatannya dan lain sebagainya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Joko Basuki, berasal dari Desa Kartika Jaya, RT 1 RW 3, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Keseharian saya saat ini adalah sebagai operator perahu yang kegiatannya mengantar jemput pemancing, gitu Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kegiatannya berarti sehari-hari itu di daerah, mungkin kayak di pinggir pesisir atau di arah mana? Di pesisir yang khususnya di daerah tambak-tambak, petani tambak yang sudah Oke, terkena abrasi itu ya, oke, oke, gitu iya, Pak. iya, iya, iya. Kalau aslinya memang lahir besar di sana, Pak, maksudnya di daerah situ. Oh tidak, saya lahir di Magelang tahun 1970 Bapak. Kita ke sini ikut orang tua ya waktu itu transmigrasi lokal Bapak di tahun 75. Ya berarti Apa udah suaranya jelas enggak? sorry, sorry. Hah? Ya berarti udah lumayan lama ya di daerah situ. Sudah lumayan lama. Hampir separuh abad saya. Betul, betul, betul. 50 tahun saya di sini, Pak. Iya, 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 iya. Oke, sebelumnya juga boleh tanya, kan kemarin diajak untuk ikut proyek ini, kegiatan ini, kenapa Iya. tertarik, kenapa tertarik untuk ikut jadi peserta? Eh, di samping saya kepingin menyampaikan apa yang terjadi di desa kami, saya juga kepingin mencari wawasan bagaimana cara nanti penanggulangan rob tadi, terdampak rob yang mengakibatkan masyarakat kami itu ya khususnya petani itu merugi Bapak dalam produksi ikan bandeng itu Bapak. Oke, kemudian kalau dari Pak Basuki sendiri, itu pernah punya pengalaman nggak yang kena banjir atau sampai parah banget gitu? Itu di tahun 2021 kalau tidak salah Bapak. Itu kita memang belum pernah bermimpi, artinya tidak pernah bermimpi kalau air pasang itu sampai masuk rumah Bapak. Cuma biasanya itu air pasang biasa, tetapi di tahun itu tiba-tiba terjadi sebuah kejadian alam yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan tsunami kecil sehingga rumah saya yang belum pernah tersentuh air laut itu tiba-tiba masuk sampai mata kaki saya, Bapak. Iya, mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin agak digeser Iya. dikit ke sebelah kanan biar mukanya muat semua. Oke, mantap. Oke. Oke. Ya, Ya. biar jelas ininya mukanya. Ya, Iya. nggak apa-apa. Lanjutin, lanjutin Pak. Tadi ceritanya sampai Iya. soal Iya. rob tadi 2021. Iya. Sekitar 2 tahun 2021 itu terjadi rob besar. Itu yang perkiraan kami itu waktu itu tidak sebesar itu, tetapi ternyata melebihi dari apa yang kami perkirakan. Jadi waktu itu kita sibuk membantu teman atau warga yang lain yang terdampak. Terus saya karena berpikir bahwa rumah saya tidak bakal kena, tapi ketika saya dengan orang lain itu di sekitar saya sibuk membantu tetangga atau teman-teman yang terkena rob itu menyelamatkan harta bendanya, rumah saya justru ikut terbanjiri. Kebetulan saat itu cucu saya itu baru lahir sekitar 2 hari baru anak saya itu melahirkan Bapak. Jadi cucu saya yang pertama itu lahiran itu.
Itu sangat luar biasa bagi saya. Dan dampaknya sangat luar biasa. Tanaman-tanaman yang ada di kebun saya itu dalam tempo 3 hari langsung layu semua, Bapak. Ya, jadi karena kena air dari banjir rob itu tadi, kayak banjir pasang. Iya, iya. Iya, 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 iya. Nah, kalau di daerah situ sendiri, apakah sebelumnya pernah ada banjir pasang yang sebesar itu juga, atau itu baru banget yang kayak sebesar itu? Yang tahun 2021 itu baru yang pertama kali, Bapak. Nah, Oke. tapi sampai sekarang sudah itu menjadi jadwal tahunan. Jadi di bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni itu sekarang sudah menjadi hal yang biasa, lumrah. Jadi pasti terjadi air pasang yang tinggi itu masuk ke rumah-rumah. Berarti sebelum awal 2020-an awal itu sebelumnya bukan bukan kejadian yang lumrah gitu maksudnya, malah apalagi kan Iya, Bapak. yang normal aja waktu itu masih robnya itu masih ada hanya sampai di tambak-tambak. Nah, itu tambak-tambak budidaya udang itu saja. Cuma belum sampai masuk perkampungan. Ya, di tahun 2001 itulah baru mulai masuk. Ya, 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 betul, betul, betul. Oke, Hmm. kalau misalnya udah masuk kayak musim-musim banjir rob atau banjir pasang gitu, itu dari warga sendiri Rob, ada persiapan nggak ya untuk menghadapi yang itu? persiapan secara khusus sebenarnya tidak ada. Cuma memang mereka sudah karena sudah terbiasa, maka artinya persiapannya cuma menyiapkan bagaimana dia nanti ketika air pasang itu datang ada tempat untuk beristirahat, entah tidur lah, ya tidur atau menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan diletakkan di tempat yang lebih tinggi, Bapak. Hmm, Biasanya hmm. semacam itu. Oke, berarti itu eh, dalam artian bukan antisipasi ya, tapi maksudnya kayak kalau udah kejadian, kayak mana cara untuk ngungsi sementara lah gitu, ibaratnya kan untuk eh, Iya gitu ya. mhm, terutama kalau ketika ada pasang. Nah, kalau misalnya soal ngomong-ngomong soal antisipasi, soal pencegahan, itu apakah ada langkah-langkah dari pemerintah atau lembaga setempat gitu yang membantu warga dalam hal ini untuk menindaklanjuti penanggulangan banjir? Kalau dari pemerintah daerah sampai saat ini belum ada, Bapak. Artinya kita memang sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kejadian rob yang luar biasa ini ke pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kendal. Namun sampai saat ini memang belum ada langkah yang khususnya di desa saya, Bapak. Itu belum ada langkah, kecuali hanya penanggulangan yang sifatnya sementara, yaitu penutupan saluran-saluran air yang dari sungai itu kita tutup. Tetapi itu pun juga tidak cukup karena ternyata air pasang itu melebihi tinggi dari tanggul sungainya, Bapak. Dan banyak tanggul-tanggul sungai itu yang sudah jebol sehingga airnya sudah tidak terbendung. Nah, itu juga termasuk tambak-tambak warga kami yang punya tambak lahan itu juga sekarang sudah hancur karena terkena abrasi tadi itu. Iya, 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 iya. Eh, Kalau yang ah, terus lanjut aja, lanjut dulu. yeah. Ya, lanjutin Nah, dulu aja, Pak. kita pernah ada solusi. Dari petani tambak itu pernah ada solusi. Dia mengambil atau menyewa alat berat, Bapak. Nah, itu alat berat. Nah, kalau istilahnya apa ya itu? Bego lah kalau bahasa sini, Pak. Bego Iya, itu. ya, baik, gue tahu, baik. Eskavator lah. Nah, itu Hmm. pakai tongkang. Nah, itu kita meninggikan tanggul-tanggul tambak. Nah, itu biar produksinya tidak. Itu memang 1-2 tahun efektif, Bapak. Tetapi setelah 2 tahun ternyata ada imbas yang buruk yang mereka tidak pernah kita pikirkan. Ketika tanggul-tanggul tadi itu dibenahi dengan eskavator dan terjadi kerusakan, maka itu sudah tidak bisa ditanggulangi secara manual dengan tenaga manusia biasa, Bapak. Nah, ketika kita mau memanggil lagi eskavator, itu butuh anggaran yang luar biasa dan itu harus secara bersama-sama. Padahal yang tanggul yang rusak itu hanya 1-2 meter. Nah, akhirnya karena tidak tertangani dan tidak mungkin memanggil eskavator yang secara mandiri, itulah yang menjadi akhirnya memperparah kerusakan, menggerus tanggul-tanggul di sekitarnya yang juga hancur. Bahkan tanaman-tanaman mangrove yang sudah kita tanam yang usianya hampir 25 tahun itu pun
juga ikut tumbang, hancur semua. Iya. Eh, Hmm. Bisa dilanjutkan, mungkin kalau mau lanjut di tambahan. Ya. Dan di dan satu mungkin Bapak bisa dicari di YouTube. Salah satunya ada namanya wisata Pulau Tiban. Waktu itu kami atau saya yang pengelola sebagai ketua pengelolanya, itu sebuah pulau apa ya, pasir. Kalau di Jakarta mungkin reklamasi Bapak. Tapi di sini kami disediakan semacam pulau alam yang dari pulau pasir itu yang kita sebut dengan Pulau Tiban. Kita coba tanami pohon cemara di tahun 2010. Nah, 2010 sehingga di tahun 2014-16 itu kita coba pasarkan menjadi destinasi wisata. Itu sempat booming, Bapak. Tetapi di tahun 2018 itu terjadi fenomena alam yang khususnya di Indonesia itu terjadi gempa yang saling susul menyusul, termasuk tsunami yang di beberapa daerah itu. Nah, itu kami itu terdampak. Artinya wisata Pulau Tiban yang saya kelola dengan teman-teman itu akhirnya pasirnya bergeser. Seluruh fasilitasnya, tanaman cemara yang usianya sudah 7 tahun, 8 tahun yang begitu besar, dan fasilitas bangunan yang kita buat di sana, itu hanyut semua, Bapak. Nah, sekarang wisata Pulau Tiban itu sudah hancur, sudah tidak mungkin, hanya cuma pundukan pasir. Maka kami, atau saya ini beralih, perahu tadi kita jadikan menjadi sebuah ojek perahu lah bahasanya untuk ngantar jemput orang pemancingan. Itu pengalaman kami yang selama ada banjir rob yang kita alami itu, Bapak. Iya. Berarti dampaknya itu sangat ini ya, Mas, kayak apa sampai mengubah ibaratnya tuh mata pencaharian dari yang tadinya bisa ada Iya, betul. Iya, betul. sampai Iya, betul. betul. Tadi Iya. Bapak juga bilang ada soal kayak tambak yang hancur gitu kan. Iya. Oh ya, mungkin kayak ada tambak-tambak yang sampai hancur gitu karena kena abrasi gitu kan. Itu Banyak, Bapak. mhm, mhm. Ya itu sampai dampaknya kan berarti juga kayak berpengaruh ke mata pencaharian warga gitu kan. Iya, betul sangat. Dan apalagi yang pemilik, Bapak. Bahkan sekarang sudah banyak tambak-tambak yang sudah rusak itu tidak segera ditangani karena memang sudah anggarannya terlalu besar. Kalaupun ditangani, itu mereka sudah berpikir itu akan sia-sia karena sudah bersentuhan dengan gelombang laut secara langsung, Bapak. Kalau dulu waktu itu masih ada Pulau Tiban, masih hampasan gelombang itu masih terhalang oleh Pulau Tiban tersebut. Tapi karena Pulau Tiban sekarang sudah hancur, maka gelombang itu sudah menyisir sampai ke tambak-tambak itu, Bapak. Oke, ya, betul. Jadi karena sebelumnya itu ada penghalang gitu, Pak ya, ada pulau yang Iya, ada penghalang itu, Bapak. gitu. Tapi sekarang apa pulau itu udah tinggal pasir aja, jadi nggak bisa lagi menahan terjangan air pasang ini tadi. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Mhm, mhm. Iya. Oke, berarti apa ya? Maksud saya tuh kayak dampaknya itu nggak cuman kayak dari segi lingkungan gitu, tapi juga sampai ke ekonomi, kemudian sampai ke masyarakatnya juga gitu kan. Apalagi mata pencaharian gitu kan maksudnya. Nah, kalau selama pengalaman Iya, Bapak sendiri kan Bapak kan sudah ya tadi bilang udah setengah abad lah ibaratnya kan tinggal di sana gitu. iya. Itu kerasa nggak kira-kira kayak perubahan paling besarnya dari dulu-dulu banget gitu, kayak zaman mungkin waktu Bapak masih kecil atau masih remaja gitu. Apakah dulu misalnya kayak laut tuh dulu jauh atau gimana gitu dari kampung? Kalau saya waktu pertama diajak orang tua ke sini, itu untuk menuju ke laut kita berjalan itu berjalan kaki Bapak, itu hampir 1 jam jaraknya. Itu mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan hektar itu yang terdampak itu. Karena jarak pantai dari desa saya waktu itu hampir 3 kilometer Bapak. Tapi saat ini tinggal berapa ratus meter saja. Itu sejak tahun 75 sampai sekarang itu kita pantainya itu atau lautnya ombaknya itu sudah sampai di tepi kampung kami, Bapak. Bahkan ya tadi saya sebutkan bahwa di bulan Maret, April, Mei, Juni itu pasti desa kami itu hampir bisa dikatakan 70% penduduknya itu pasti tergenang air rob tadi itu. Itu yang dari sifat airnya.
dulu kita masuk ke sini Bapak, ini kita merupakan daerah yang subur. Kita masih bisa nanam padi dan palawija dan buah-buahan. Hari ini Bapak, tanaman kami sudah tidak ada. Kami hanya ada, mohon maaf kalau boleh saya tunjukkan Bapak, di depan itu kita hanya ada tanaman mangrove Bapak. Kalau dulu itu ada pohon mangga, pisang, dan segala macam palawija lah bahasa, itu ada semua, ketersediaan pangan cukup. Tetapi sejak era tahun 81, kami ada satu sungai, Bapak. Sungai waktu itu sungai yang suplai air tawar. Di tahun 1981 itu terjadi longsor atau rusaknya dam, pintu air utama yang menyuplai air tawar ke kami. Itu rusak dan tidak pernah diperbaiki. Bahkan di tahun itu terus oleh pemerintah bukan diperbaiki, tapi justru akan ada kegiatan padat karya yang justru aliran itu ditutup total, Bapak. Ada sebuah PT besar yang justru menghalangi. Kami sudah berupaya untuk meminta agar dinormalisasi lagi, agar kami mendapat suplai air tawar, ternyata sampai hari ini gagal, Bapak. Nah, ini mungkin Bapak bisa bayangkan bagaimana panasnya desa kami saat ini, Bapak. Ini jam segini itu sudah luar biasa panasnya. Maka tadi saya bilang mohon izin untuk bisa ada di depan pintu biar agak dingin Bapak. Itu yang ada di harapan kami. Dari sektor mata pencarian ya tadi itu. Dulu warga kami yang mampu menyewa tambak atau mungkin yang punya tambak yang bisa mencari kehidupan dari tambak itu sekarang hancur Bapak. Karena tambak itu sudah tidak produktif dan sudah tidak bisa dikelola. Nah ini maka banyak yang, mohon maaf bisa bahasa gulung tikar. Itu Bapak. Itu baru dari siklus alamnya itu. Belum dari siklus dari kepentingan industri di sekitar kami. Di sekitar kami itu ada yang namanya mungkin Bapak dengar KIK atau Kawasan Industri Kendal. Terus yang ada di kabupaten itu Kawasan Industri Batang. Juga kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Itu berlomba-lomba menguruk atau meninggikan air menguruk laut pantai Bapak. Maka bisa dibayangkan gelombang itu akan menyisir daerah yang paling rendah. Nah, desa kami yang menjadi sasaran atau katakanlah Kabupaten Kendal di bagian utara ini yang di Kecamatan Patebuan apalah yang paling rendah. Maka abrasinya di setiap tahun itu sangat luar biasa, Bapak. Itu yang saya alami, yang saya lihat dan saya rasakan secara langsung sampai saat ini, Bapak. Ya. Sebetulnya tadi juga dibilang kayak soal tanaman itu tadi, berarti kan jadi karena air laut tuh sudah deket jadinya sekarang tanah itu bukan lagi air tawar di bawahnya tapi udah jadi air asin gitu, jadi nggak bisa ditanami lagi tanaman tadi Iya. hijau nggak bisa lagi. Bukan deket lagi Bapak, bahkan tanaman-tanaman itu sudah terendam. Tingkat resapan air lautnya itu sudah sampai di bawah rumah kami atau sampai di tegalan-tegalan atau ladang-ladang penduduk. Sekarang di Desa Kartikajaya sudah tidak ada ladang, Bapak. Jadi sudah tidak bisa bercocok tanam. Itu hampir 90%, Bapak. Ya. Bahkan tanaman komoditas unggulan kami itu seperti mangga aromanis, terus pisang raja bulu waktu itu yang sempat booming juga, sekarang sudah tidak ada. Tinggal cerita saja sekarang, Bapak. Ya, kalau untuk sumber air tawar sendiri itu biasa dapat dari mana, Pak ya? Nah, alhamdulillah kami masih punya rasa syukur yang besar bahwa di tahun 1979-80 lah itu kami mendapat bantuan dari Kodam 7 waktu itu Kodam 4 di Ponorogo itu berupa sebuah sumber air artetis Bapak. Yang waktu itu ya artinya waktu itu bisa ngalir bisa lah. Sekarang sudah kita kelola secara kolektif, kita pakai tower, kita pasang pompa. Jadi alhamdulillah 24 jam sumber air tawar itu ngalir dan masyarakat tidak kekurangan, Bapak. Itu satu yang bisa kami rasakan. Iya, karena kan kalau yang saya dengar juga kan ada beberapa tempat yang di pesisir itu mereka udah kayak kesulitan air tawar juga gitu, karena kalaupun mau nyari dari air tanah pun air tanah nggak ada lagi gitu karena airnya udah iya betul. Iya Pak. Oke. Kalau untuk dari sepenglihatan Pak Basuki sendiri, sepengamatan Pak Basuki itu antara kayak generasi di desa Pak Basuki dari yang tua sampai yang muda itu
apakah ada kayak perubahan apa ya bilangnya? Bukan perubahan sosial sih, tapi kayak lebih kayak perubahan misalnya kalau perubahan mata pencaharian atau perubahan misalnya pola hidup gitu karena misalnya kalau yang tua-tua tadinya menggantungkan hidup dengan tambak dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanian kalau yang anak-anak muda sekarang terpaksa misalnya pada keluar atau gimana gitu. Iya, generasi muda kami lebih lebih memilih ke jalur formal, Bapak. Jadi mereka jarang yang mencari sumber kehidupan yang langsung bersentuhan dengan alam yang ada di kami. Mereka lebih lebih suka urban, artinya ke Jakarta atau karena ya faktor pendidikan mereka itu mendukung, maka mereka lebih ke luar desa, Bapak. Kalaupun yang ada itu mungkin yang sudah mohon maaf yang sudah terjaring, yang sudah tersaring, yang sudah tidak terpakai itu yang akhirnya menetap di desa kami. Ya seperti saya semacam ini yang sudah mungkin berbeda jalurnya. Harus bertahan di sini, Bapak. Iya, 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 iya. Ah, oke. Menarik sekali Pak ya ceritanya. Terus kemudian juga saya belajar banyak nih karena Pak semangat betul tadi Pak Basuki ceritanya terus kayak sampai eh, cerita sejarahnya segala macam. Oke, oke. Eh, ini udah kayak hampir berapa menit nih? Oh ya udah mau jam 12. Tapi ini saya masih ada beberapa sedikit pertanyaan-pertanyaan sedikit lagi ya untuk terkait dengan proyek penelitian yang saat ini. Jadi em, karena kita kan mau ada evaluasi lah ibaratnya gitu karena kita baru awalan ini kan kita baru kayak semacam pendekatan dengan mewawancarai warga gitu yang terdampak oleh banjir rob. Kalau untuk Pak Basuki sendiri kira-kira pendekatan yang kami lakukan ini menurut pengalaman Pak Basuki tanggapannya seperti apa gitu apakah sudah untuk awal ini apakah sudah cukup bagus ataukah ada yang bisa diperbaiki lagi? Kalau untuk awal sebagai bahan pengenalan, terus sebagai bahan diskusi, mungkin ini sudah cukup bagus. Tetapi kalau mungkin akan lebih bagus kalau ditindaklanjuti semacam survei ke lokasi, Bapak. Jadi bisa apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dinilai apakah bohong atau tidak, atau kami mengada-ngada atau sesuai fakta atau tidak. Itu yang harapan kami. Jadi nanti biar diskusinya lebih lebih hidup lagi. Jadi kita bisa bisa mencari solusi yang bareng-bareng. Bagaimana untuk menangani problem rob ini, Bapak. Ya, iya, iya, betul, betul, betul. Jadi sedikit ini Pak ya, apa namanya tuh kayak berbagi. Jadi proyek kita ini sebenarnya itu bagian dari kayak eh, apa ya, kayak rangkaian proyek penelitian yang lebih besar. Jadi di kita bagiannya adalah cuma untuk yang di awalan, yang untuk mewawancarai dan kemudian nanti menggunakan hasil rekamannya untuk sebagai kurikulum pembelajaran, terutama untuk bahasa Indonesia di Australia. Jadi nanti video ini yang hasil kita wawancara ini nanti itu akan disunting, diedit dan kemudian nanti ditunjukkan lagi ke Pak Basuki kalau kalau ada yang misalnya detail yang terlalu spesifik atau apa yang pengen nggak dimasukin akan diserahkan ke Pak Basuki dulu baru nanti kalau udah oke akan kita terbitkan menjadi video untuk bahan pembelajaran sekaligus untuk menaikkan apa ya kesadaran gitu Pak karena kan mungkin banyak yang belum tahu cerita kayak Pak Basuki ini tadi saya aja kan baru tahu gitu ya. Jadi uh, ini pentingnya gitu kenapa kita awalnya mulai dari wawancara dulu gitu karena kita pengen paling nggak kita punya bahan yang bisa kita tunjukin ke orang oh ini loh apa namanya tuh ada apa ya bukan mereka sih kayak pak teman-teman kita yang di Kendal gitu mereka cerita begini 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 gitu jadi ini nanti kalau ke depannya baru akan kita lanjutkan lagi dengan proyek penelitian yang lain yang mungkin aja bisa membantu dengan tindak lanjut dari pihak yang berwenang begitu Pak ya. Oke, siap. Oke siap. Jadi mungkin itu dulu Pak ya untuk wawancara kali ini. Nah nanti untuk detail selanjutnya karena nanti kan kita masih ada ya nanti kan ada reimbursement ya ada kayak dana yang untuk apa namanya mengganti biaya kuota lah ibaratnya itu akan dikirimkan setelah ini tapi terus detail-detail yang terkait dengan apa keberangkatan ke Australia dan sebagainya itu nanti akan dibahas di grup juga. Jadi sedikit ini aja penjelasan aja. Kita itu sebenarnya hasil rekaman ini nanti kan mau dibuat jadi video pembelajaran ya Pak ya. Nah itu akan diluncurkan di
Australianya sama di Semarang juga. Tapi nanti pas di Semarang kita juga akan berkunjung ke lokasi juga Pak. Jadi kita nggak cuman dari wawancaranya aja, tapi nanti akan berkunjung ke lokasi juga. Itu kemungkinan Februari pertengahan, tapi nanti akan dibahas lagi detailnya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk saat ini mungkin itu saja. Apakah dari Pak Basuki ada yang ingin ditambahkan atau ada pesan dan kesan atau mungkin penutup gitu untuk generasi muda lah ibaratnya yang akan melanjutkan ini. Oke, ya terima kasih. Mungkin saya berharap sih kepada generasi muda itu lebih peduli kepada lingkungan kita. Jadi tata lingkungan yang ada khususnya di pesisir itu harus segera dibenahi. Jadi termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang sudah dianggap bisa merusak lingkungan ini harus mulai kita kritisi, kita evaluasi. Jadi ya sebagai generasi muda harus lebih peduli itu karena mereka nanti toh yang akan mewarisi bumi ini. Itu saja Bapak. Terima kasih. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Mantap ini wawancaranya. Daging semua. Sama-sama. Oke, ya. Jadi kalau udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, saya akhiri dulu untuk hari ini. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang kembali Bapak. Terima kasih. Boleh live Pak, silakan. Ada tombol live gitu yang di pojok. Ya. Iya. Nggak muncul. Ya, sudah. Ya, oke.